Selamat pagi menjelang siang anak mem. Hari ini kita kembali lagi belajar dengan bab yang baru karena kita kemarin sudah ujian KD. Ini kita mulai dengan bab yang baru yaitu bangun datar ya. Bangun datar. Bangun datar, bangun ruang, bangun ruang sisi datar. Nah, jadi bangun ruang sisi datar ini kita akan pelajari itu banyak. Nah, jadi kali ini kita hanya belajar satu dulu, yaitu tentang kubus. Nah, kubus itu merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh 6 buah persegi yang bentuk dan ukurannya sama. Jadi dia itu dibentuk dari persegi yang bentuk dan ukurannya itu sama. Nah, jadi biasanya kubus itu diberi nama dengan huruf kapital, ya, diberi nama dengan huruf kapital dan yang disebut itu adalah titik sudutnya seperti itu ya. Nah, belibet mem ya. Unsur-unsur kubus yaitu pertama sisi kubus adalah suatu bidang persegi atau permukaan kubus yang membatasi bangun ruang kubus. Kubus itu punya 6 sisi ya, 6 sisi bentuk dan ukurannya itu sama. Nah, sisi kubus dapat dikelompokkan 2 bagian. Yang pertama sisi datar, alas dan sisi atap atau tutup. Lalunya sisi tegak, yaitu sisi depan, belakang, kiri dan kanan. Nah, inilah dia. Sudah? Misalnya ini kubus nih. Ya, bukan misal ya. Ini kubus, memang ini kubus, ya. Jadi kubus ini ya mau membuka. Ya, mau membuka. Nah, waktu membuka lem-lemnya itu jadi kayak gini lah dia. Nah, inilah yang mem bilang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh waga pak 6. 6 inilah yang disebut sisi tadi. Sisi daripada kubus. Nah, sisi kubus ini memiliki ukuran yang sama. Nah, jadi kalau misalnya kubus itu dibuka seperti ini, maka inilah yang disebut jaring-jaring. Inilah tadi kubus itu membuka. Udah? Ini tadi sebelum dibuka itu adalah sisi depan. Ini dia huruf A. Udah? Nih ya, yang warna pink ini. Udah? Itu tadi sisi depan. Waktu dia jadi kubus sebelum dibuka. Nah, yang D ini itu adalah sisi kanan nih, sisi tegak yang sebelah kanan. Nah, alasnya itu yang mana? Yang E ini. Inilah sisi bawahnya. Nah, yang F itu sisi atasnya. Lalu yang C itu sisi kirinya. Jadi dia diangkat ke sini, ini alasnya, baru ini pindah ke sini, ini ke sini, ini ke sini, lalu ditutup oleh F. Seperti itu. Itulah yang disebut jaring-jaring. Jadi kalau biar lebih mudah nih ya, kamu ambil barang yang kubus di rumah kamu. Contoh nih ya, itu kardus Indomie. Terus kamu buka, kamu gunting, ya, sisi-sisinya kamu gunting. Alasnya jangan digunting, sisi-sisinya itu digunting biar terbuka dia seperti ini. Udah terbuka dia, lalu coba kau berdirikan lagi, kau susun lagi, maka kamu akan paham, lebih paham gitu ya anak ya, jaring-jaring ini. Oke? Jadi jaring-jaring itu adalah bagian-bagian yang menyusun ya, menyusun kubus itu gitu nah ya. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar tentang luas permukaan dan volume kubus ya. Sekarang luas permukaan dulu. Jadi luas permukaan itu rumusnya 6 kali luas persegi atau bisa disingkat luas kubus sama dengan 6S².
Jadi S itu bisa disebut juga panjang rusuk, atau biasa kalau dia bikinnya sisi kayak gitu ya. S itu panjang rusuk, atau kalau misalnya dia di buku-buku sisi. Jadi rumus luas kubus itu 6 sisi kuadrat atau 6 panjang rusuk kuadrat. Oke. Nah, contohnya nih ya. Contoh soal, sebuah dadu berbentuk kubus dengan panjang rusuk 75 mm. Hitunglah luas permukaan dalam satuan cm kuadrat. Nah, ini milimeter ya, milimeter masih ya. Nah, jadi rumus luasnya itu 6 kali S kuadrat. Berarti 6 dikali S-nya itu 75. Berarti 75 kuadrat 5625. Berarti 6 kali 5625 itu 33.750 mm. Ya, kita mau ke centimeter kuadrat. Nah, kamu kan sudah belajar sebelumnya ya. Kalau misalnya milimeter ke sentimeter itu berapa, kilometer ke meter itu berapa, ya karena ya. Jadi di tangga itu milimeter ke sentimeter itu naik, dari milimeter ke sentimeter naik tangganya. Jadi dibagi, naik berapa kali? Naik 1, 2, 3, 4, naik dia 4 kali. Ya, jadi 4 lah nolnya. Jadi dibagi 10.000 lah ini. Jadilah 3,375 cm kuadrat. Nah, lanjut. Volume kubus. Apa rumus volume kubus, Mem? Nah, volume itu artinya isinya. Isinya, ya nak ya. Jadi kan kalau kita kardus Indomie itu kubus kan ya. Dia itu kan bisa diisi. Ada isinya kan, nak? Bisa kita isi dengan Indomie, kita isi dengan apapun bisa. Itulah yang disebut isi. Jadi banyak isi yang bisa kita isi itu berapa, itulah volume namanya. Dan ditandai dengan kubik atau pangkat 3 ya. Misalnya nih, suatu toko mengemas produk makanannya dalam kardus. Nah, jadi ada makanan ya yang mau dikemas dalam kardus. Nah, kardusnya itu berbentuk kubus dengan panjang rusuk 1 desimeter. Jadi nak, panjangnya itu ya kan, panjang rusuknya itu 1 desimeter itu, kubus kecil. Terus kubus yang kecil-kecil tadi, kotak-kotak kecil tadi, mau dimasukkan lagi ke kardus yang gede. Nah, kardus yang gede itu panjang rusuknya 4 desimeter. Nah, terus banyaknya kotak yang dapat ditampung kardus ini berapa? Itulah maksudnya isi. Jadi tadi ada kardus gede, panjang rusuknya 4 desimeter. Ada kardus kecil-kecil, panjang rusuknya 1 desimeter. Jadi yang kecil ini mau dimasukkan ke yang besar ini. Udah? Nah, kalau dimasukkan ke yang besar ini berapa banyak lah si kecil ini bisa masuk. Itulah maksudnya volume. Oke nak ya? Nah, jadi volume volume kubus itu adalah S kali S kali S atau S pangkat 3, atau S di sini disebut panjang rusuk atau bisa disebut juga sisi. Oke nah ya. Nah, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm kata dia. Tentukan volume kubus kata dia. Volumenya apa tadi? S pangkat 3. Berarti V sama dengan 5 pangkat 3, berarti 125 cm pangkat 3. Itulah volumenya. Oke nak ya. Nah, langsung pertanyaan selanjutnya. Ini saya kombinasi luas dengan volume. Perhatikan. Diketahui luas permukaan sebuah kotak berbentuk kubus 96 cm kuadrat. Jadi ada kotak yang bentuknya kubus. Terus luasnya itu kata dia 96. Yang ditanya volumenya. Nah, mencari volume itu kita butuh S atau bisa juga disebut panjang rusuk, ya kan? Nah, di sini tidak diketahui panjang rusuk. Jadi kau cari dulu panjang rusuk dari mana? Dari yang diketahui. Siapa yang diketahui? Ya, luas, Mem. Iya, betul, luas. Maka ya, luas sama dengan 6S kuadrat. Ya, luasnya itu 96, tulis di bawah luas. Jangan di sini karena yang diketahui bukan S, beda dengan yang tadi ya. Sama dengan 6S kuadrat. Jadi S kuadrat itu 96 dibagi 6 berapa? 16.
Itu S kuadrat, kita mau S aja. Jadi untuk matikan kuadrat ini diakarkan. Jadi ingat ya, biar mati kuadrat si temannya kamu akarkan. Karena ini diakarkan kuadratnya mati. Karena ini diakar, ini harus diakar. Jadi kalau matematika itu dia adil ya nak ya. Akar 16 berapa? S-nya 4. Karena udah dapet panjang rusuknya 4, gampang cari volumenya. Gimana ya? Langsung saja. Volume kubus sama dengan S pangkat 3. Maka volume sama dengan 4 pangkat 3. Mem, apa arti 4 pangkat 3? Jangan lupa lagi. 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4. Ya. Jadi volume sama dengan 64 cm. Ya. Jadi volume kubus tersebut adalah 64 ya. 64 cm kubik. Jangan lupa ya. Ini kan udah mem tulis nih. S kali S kali S kali S. S pangkat 3 ya. Jadi 3 kali dikalikan kalau volume. Kalau dia luas 6S kuadrat. Ya, udah mem buat di sini 6S kuadrat. Ini artinya S dikali S. Paham ya nak ya? Jangan lupa nanti kamu apa mem? Kamu bilang lagi kan? Nah, apa mem? Nah, 6. Bentar ya, 6 sama dengan sama dengan 6 kali S kali S ya. 6 kali S kali S. Oke. Jadi jangan salah ya nak ya. Nanti ditanya lagi. Apa S kuadrat mem maksudnya? Nah, ini maksudnya ya nak ya. Mana tahu nanti ada lagi yang tidak tahu. Ya nak ya, ada lagi yang tidak tahu. Oke. Jadi anak mem ya, itulah dulu yang mem jelaskan sampai kepada soal yang terakhir tadi. Kamu pelajari dengan baik ya, supaya kamu benar-benar paham ya nak ya. Jadi sampai ke volume kubus dulu kita akan lanjutkan selanjutnya ke balok. Oke nak ya, bye, I love you.